Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya kita dapat bertemu kembali dalam renungan ini dan kita akan bersama-sama menikmati berkat kebenaran akan firman Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Pentingnya Menjaga Pikiran dan Emosi. Namun sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur atas waktu dalam renungan ini. Saat ini kami ingin merenungkan betapa pentingnya hati, menjaga pikiran dan menjaga emosi kami. Banyak hal di dunia ini bisa mengganggu ketenangan hati kami. Bimbinglah kami ya Bapa, agar kami dapat memilah setiap pikiran yang masuk dan mengendalikan setiap perasaan yang muncul, supaya hati kami berkenan di hadapan-Mu. Bukalah hati dan akal budi kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, pernahkah kita menyadari betapa pikiran dan emosi kita memegang kendali atas seluruh hidup kita? Ibarat sebuah mata air, apa yang ada dalam hati kita akan menentukan kualitas air kehidupan yang mengalir keluar. Firman Tuhan mengajarkan kita sebuah kebenaran yang sangat mendalam, supaya kita menjaga hati dengan segala kewaspadaan, karena dari hati kita akan terpancar kehidupan. Firman Tuhan berbicara langsung ke inti persoalan. Hati di sini bukan hanya organ fisik belaka, tetapi suatu pusat dari pikiran, pusat dari kemauan, dan pusat perasaan kita. Tempat di mana segala keputusan dan sikap hidup kita semua berasal. Ketika kita membiarkan kekhawatiran, kepahitan, atau pikiran negatif berakar di dalam hati kita, perlahan-lahan hal itu akan meracuni setiap aspek kehidupan kita, mulai dari perkataan, perbuatan, hingga hubungan kita dengan sesama, juga hubungan kita dengan Tuhan. Sebaliknya, ketika kita mengisi hati kita dengan pikiran kita dengan kebenaran, dengan damai sejahtera, dengan sukacita di dalam Kristus, maka yang terpancar keluar dari hidup kita adalah kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Mari kita renungkan, seberapa sering kita lengah menjaga gerbang hati kita. Hari ini kita akan belajar bersama mengapa menjaga pikiran, menjaga emosi adalah tugas rohani yang sangat penting bagi kesehatan hati nurani kita. Mari kita bersama-sama menggali bagaimana caranya menjaga hati agar tetap murni dan berkenan dalam hadirat Tuhan. Mari kita baca Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudaraku, ayat ini mengajak kita untuk merenungkan tentang pentingnya menjaga hati kita. Hati dalam konteks Alkitab bukan hanya sekedar organ fisik, melainkan pusat dari pikiran, dari emosi, dan dari kehendak kita. Dari hatilah segala tindakan, segala perkataan, dan segala sikap kita berasal. Segala perbuatan baik atau segala perbuatan buruk yang kita lakukan berakar dari hati kita. Jika hati kita murni, jika hati kita penuh kasih,
maka tindakan kita pun akan mencerminkan semua hal itu. Sebaliknya, hati yang jahat akan melahirkan tindakan yang jahat, tindakan yang merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain. Hati adalah tempat di mana motivasi kita terbentuk. Apakah kita melakukan sesuatu karena takut, karena ingin dipuji, atau karena cinta kasih? Jawabannya akan terlihat dari kondisi hati kita. Ketika kita marah, ketika kita sedih, atau ketika kita gembira, emosi-emosi itu berpusat dari hati kita. Hati yang damai akan menghasilkan suatu respon yang tenang. Sedangkan hati yang gelisah akan memicu suatu reaksi yang tidak terkendali. Sikap kita terhadap orang lain juga dipengaruhi oleh kondisi hati kita. Hati yang penuh kasih akan mendorong kita untuk bersikap baik, bersikap penuh perhatian, sedangkan hati yang keras akan membuat kita bersikap acuh tak acuh. Mengapa hati sangat penting? Yang pertama, sumber kehidupan. Hati adalah sumber dari segala tindakan kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan akan tercermin dalam cara kita menjalani hidup ini. Jika hati nurani kita murni, hati kita penuh kasih sayang, maka kehidupan kita akan membawa berkat bagi banyak orang lain. Sebaliknya, hati yang jahat akan melahirkan suatu tindakan-tindakan yang merusak atau yang merugikan. Yang kedua, sasaran serangan. Iblis senantiasa berusaha untuk merusak hati kita. Ia akan menaburkan benih-benih keraguan, kecemasan, ketakutan, bahkan kebencian dalam hati kita. Jika kita tidak waspada menjaga gerbang hati kita akan mudah untuk terpengaruh oleh godaan-godaan dunia. Yang ketiga, pondasi hubungan. Kualitas hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama, semua itu sangat bergantung pada kondisi hati kita. Hati yang murni akan menumbuhkan kasih sayang, menumbuhkan sukacita dan damai sejahtera menyelimuti hidup kita. Sebaliknya, hati yang keras akan menghambat cara kita bekerja untuk kita mengalami kehadiran Tuhan terjadi dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap tindakan dan setiap perilaku kita merupakan buah yang nampak dari apa yang ada dalam hati kita. Oleh karena itu, Raja Salomo mengingatkan kita untuk waspada terhadap hal-hal yang mengendalikan hati kita. Karena cepat atau karena lambat, apa yang ada di dalam hati kita itu akan mengandalkan pikiran kita, tindakan kita, dan perkataan kita. Hanya ketika hati kita dikendalikan dengan didikan yang baik dan juga hikmat dari Tuhan, kita akan dimampukan untuk menjalani hidup dengan tidak menyimpang ke kanan atau menyimpang ke kiri. Kita menjauhkan kaki kita dari berbagai macam kejahatan. Mari kita baca Amsal pasal 4 ayat 27. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Saudaraku, firman Tuhan yang kita baca ini adalah suatu ajakan yang sangat tegas, sangat jelas untuk dapat hidup dalam kesucian dan hidup dalam kebenaran. Dalam konteks yang lebih luas, ayat ini mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga jalan hidup kita agar tetap lurus, tetap sejajar,
sesuai dengan rancangan Tuhan yang baik, sesuai dengan kehendak Tuhan yang sempurna. Beberapa poin penting yang dapat kita renungkan dari ayat ini. Yang pertama, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tidak menyimpang ke kanan atau menyimpang ke kiri, hal ini berbicara tentang jalan yang lurus. Jalan yang lurus di sini melambangkan kehidupan yang konsisten, hidup dalam kebenaran Tuhan. Ini bukan sekedar tindakan moral sesekali saja, melainkan suatu komitmen hidup yang terus-menerus untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sedangkan kata menyimpang, hal ini mengacu pada kecenderungan manusia untuk mudah tergoda oleh hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kita ini seringkali dihadapkan pada berbagai macam pilihan-pilihan yang tidak mudah atau pilihan-pilihan yang sulit yang dapat mengalihkan perhatian kita atau tindakan kita dari jalan kebenaran Tuhan. Yang kedua, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Kaki melambangkan tindakan, melambangkan langkah hidup kita. Ayat ini mengajak kita untuk secara aktif menghindari segala bentuk kejahatan. Ini bukan hanya menghindari tindakan yang jelas-jelas jahat, tetapi juga menghindari sikap, menghindari pikiran yang dapat menjerumuskan kita dalam dosa, dalam kejahatan. Untuk dapat berjalan di jalan yang lurus, di jalan yang benar, kita ini perlu menjaga hati kita agar tetap murni, agar tetap bersih. Hati adalah sumber segala tindakan kita. Menjaga hati adalah tugas seumur hidup kita. Kita perlu terus-menerus berusaha untuk memurnikan hati kita agar semakin serupa dengan Kristus. Dengan menjaga hati kita, dengan berdoa, dengan bergaul dengan orang-orang yang benar, dan rajin mempelajari firman Tuhan, kita dapat berjalan di jalan yang lurus dan menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas kasih setiamu yang tidak pernah habis. Engkau telah memberikan firman-Mu yang sangat berharga. Firman-Mu yang kami dengar dan kami baca dalam renungan ini telah mengingatkan kami untuk menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Tuhan, kami menyadari betapa pentingnya hati kami. Dari sanalah terpancar segala pikiran, segala perkataan, dan segala perbuatan kami. Kami mohon Engkau menolong kami untuk selalu memeriksa isi hati kami. Jauhkanlah kami dari segala niat jahat, dari segala kebencian, dan dari segala kepahitan hidup. Bantulah kami untuk dapat mengisi hati kami dengan kasih-Mu yang sempurna, dengan sukacita yang dari Roh Kudus, dan dengan damai sejahtera-Mu. Tuhan, kami ingin hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa atas kasih dan anugerah-Mu. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini,
dapat membangun kehidupan iman kita terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.